adalah keturunan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-14. Beliau lahir di Aron Tunong, Kecamatan Woyla, Aceh Barat. Namun pada tahun 1880, beliau bergabung dengan pasukan Teuku Umar Johan Pahlawan untuk melawan penjajah, sehingga pada awal tahun 1883, beliau tiba di Tunom atas permintaan sahabat dekat beliau yaitu Tunku Imum Syekh Tunom, atau yang lebih dikenal dengan Tunku Raja Muda Tunom. Pada tahun 1883, Nisero kapal kargo yang menampung muatan sebesar 1.800 ton gula, berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju ke Marseille. Pelayaran itu dipimpin oleh Kapten Woodhouse dengan awak kapal terdiri dari 18 orang Inggris, 2 orang Belanda, 2 orang Jerman, 2 orang Norway, 2 orang Italia dan 1 orang Amerika. Dalam perjalanan tersebut, kapal Nisero singgah di pelabuhan Ulele, Banda Aceh, untuk memuat batu bara. Selanjutnya kapal terus berlayar ke arah barat, Melaboh. Belum jauh dari Banda Aceh, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Kapal Nisero terdampar dan kandas di Pantai Panga, wilayah administrasi Tunku Imum Syekh Tunom. Ule Balang, seorang pemimpin wilayah yang diangkat dan tunduk kepada Sultan Aceh. Masyarakat sekitar pantai awalnya mengira kapal yang kandas itu adalah kapalnya Belanda. Sehingga masyarakat sudah siap untuk menyerbu kapal tersebut. Karena memang kondisi saat itu, Belanda sedang menginvasi Aceh. Penyerbuan tidak jadi dilakukan setelah diketahui bahwa kapal yang terdampar itu bukanlah milik Belanda, melainkan kapal Inggris. Di saat itulah, timbul pemikiran Tunku Imum Syekh Tunom dan Habib Syekh Nyafakeh beserta pasukannya, untuk menyandera kapal tersebut sebagai alat transaksi untuk membebaskan Tunom dari aksi blokade Belanda. Ketika kabar tersebut tersebar luas, asisten residen Belanda di Melaboh, Aceh Barat waktu itu dipimpin oleh Van Langen langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada Gubernur Belanda, Laging Tobias di Kutaraja, Banda Aceh. Waktu itu Gubernur Belanda Laging Tobias berada di Kutaraja menyuruh Van Langen untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan tebusan kepada pihak Tunku Imum Syekh Tunom dan Habib Syekh Nyafakeh sebesar F100.000 gulden. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah, sehingga para sandera tersebut diungsikan ke tempat yang sulit untuk melarikan diri. Tak sampai di situ rupanya kabar tersebut tersiar ke penjuru dunia, sehingga timbul kegaduhan dunia internasional kala itu. Sir Frederick Wade Gubernur Inggris mengirimkan utusan untuk berdamai dengan pihak Tunku Imum Syekh Tunom dan Habib Syekh Nyafakeh. Gubernur Inggris menugaskan kapal perang yang dinamai Pegasus yang didamping 2 kapal Belanda kala itu di bawah komando Bickford menuju ke Banda Aceh untuk menjumpai Gubernur Belanda Laging Tobias dalam misi perdamaian untuk membebaskan sandera. Dalam perundingan tersebut, pihak Tunku Imum Syekh Tunom dan Habib Syekh Nyafakeh malah menaikkan tebusan sebanyak $300 dan menambahkan syarat yaitu pelabuhan yang selama ini dikuasai Belanda dibebaskan dari blokade, agar terjaminnya pengakuan tersebut dengan ikutnya Ratu Victoria untuk membubuhkan tanda tangan. Setiba kapal perang Pegasus di Teunom, kapten kapal Nicero mengajukan dari untuk menyampaikan isi perundingan, dengan perjanjian jika kapten kapal tidak kembali semua armada boleh dibunuh. Persoalan tersebut tidak kunjung selesai. Pihak Inggris dan Belanda mengancam Tunku Imum Syekh Tunom dan Habib Syekh Nyafakeh untuk membebaskan sandera dengan syarat disetujui yaitu pembukaan blokade. Akhirnya Ule Balang Tunom, Raja Muda Tunom, melepaskan semua sebanyak 18 orang awak kapal Nisero yang masih hidup pada tanggal 10 September tahun 1884. Pada fase tersebut sehingga Belanda yang dipimpin oleh Van Langen mengambil kesempatan untuk mengambil simpati rakyat Aceh dengan memanfaatkan atas bergabungnya Tunku Umar. Sosok seorang Habib Nyafakeh, beliau adalah seorang ulama besar pada masa itu yang berdarah Rasulullah. Kakeknya datang ke Aceh pada abad ke-15, dalam rangka penyebaran agama Islam di pantai barat selatan Aceh.
bersama 6 orang saudaranya yang berangkat ke Aceh dan singgah, berlabuh di pantai Ujong Kalak Melaboh dengan menggunakan kapal layar pada zaman itu. Maka tidak diragukan kalau beliau adalah pejuang sejati, sedangkan kakeknya menetap di Woyla, tepatnya di Pasi Aceh, Woyla, Aceh Barat. Pada akhir tahun 1894 bulan Desember, beliau syahid di tangan Belanda yang dipimpin oleh Van Langen yang sengaja dengan pasukannya untuk menunggu beliau salat asar di rangkangnya di desa Cotrap, yang mana desa tersebut tempat persembunyian dan tempat latihan para pasukannya. Awalnya Van Langen tidak mengira bisa membunuh Habib, dikarenakan Habib dikenal dengan ilmu kebalnya yang tidak tembus peluru. Syahidnya Habibnya Fakih tidak terlepas dari pengkhianatan seorang murid beliau, yaitu Tungkunya Isa yang membocorkan rahasia ilmu kebal sang ulama asal Gampong Arun Tunong Woyla tersebut dengan cara menyuruh Belanda untuk menyiapkan sebutir peluru yang terbuat dari emas agar dapat membunuh sang Habib. Maka atas kehendak Allah, syahidlah Habib Syekhnya Fakih, Tunku Ateung Ubid, di Gampong Cotrap Tunom Aceh Jaya pada Jumat waktu asar tanggal 1 Desember tahun 1894 dan dimakamkan di bawah balai, Rangkang, tempat di mana beliau beristirahat dan mengatur strategi perang dengan pasukannya. Begitulah sejarah singkat Habib Syekhnya Fakih. Habibnya Fakih meninggalkan seorang istri bernama Syarifah Zainabon binti Habib Putih Al-Habsyi dan seorang putra bernama Tunku Sarompanak yang pada saat Tunku Syekh Ateung Ubid, syahid, anak beliau masih berusia 8 tahun.